kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam masa karantina ini, Ibu tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menjaga kesehatan tubuh serta menjalankan kebijakan social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan berikan kalian waktu untuk mengambil dan melengkapi alat tulis kalian agar pembelajaran kita berjalan secara efektif. Sepertinya minggu lalu Ibu berikan kalian tugas untuk mencari materi terkait yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apakah sudah semuanya mencari? Bagi yang sudah mencari tugas yang Ibu berikan, Ibu beri kalian apresiasi karena kalian telah menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, bagi yang belum, untuk kali ini saja Ibu beri keringanan untuk kalian. Karena sebaiknya kalian mencari materi terkait yang akan kita bahas agar tingkat pemahaman kalian lebih matang terhadap materi yang akan kita bahas, sehingga pembelajaran kita akan berjalan secara efektif. Anak-anak, kalian pernah tidak sih terpikir mengapa bentuk bumi itu seperti ini? Kita bukan membahas mengenai bentuknya yang bulat atau datar ya, tetapi kita membicarakan mengapa permukaan bumi itu tidak rata. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, bentuk muka bumi yang tidak rata ini disebabkan oleh adanya tenaga yang membentuk muka bumi. Minggu lalu kita sudah membahas salah satu tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai tenaga eksogen. Tenaga eksogen sangatlah berbeda dengan tenaga endogen, di mana tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen itu berasal dari luar bumi. Luar bumi yang dimaksud bukanlah luar angkasa ya anak-anak, tetapi luar bumi yang dimaksud adalah di atas permukaan bumi. Nah, aktivitas manusia, air, angin, sinar matahari, itulah yang menyebabkan terjadinya tenaga eksogen ini. Nah, dalam tenaga eksogen ini menghasilkan 4 proses yang dapat merubah bentuk permukaan bumi. Proses yang pertama adalah pelapukan, yaitu proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Biasanya, faktor yang mempengaruhi pelapukan ini adalah iklim atau cuaca, topografi wilayahnya, atau sifat batuan induk serta organisme. Nah, dalam proses pelapukan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah mekanisme atau fisik, di mana dalam prosesnya penghancuran batuan tidak mengalami perubahan pada susunan kimianya. Biasanya perubahan ini terjadi akibat perubahan musim atau masuknya es pada celah-celah batuan atau perubahan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Jenis kedua adalah pelapukan kimiawi. Nah, proses pelapukan ini sangatlah kompleks karena dapat menambah atau mengurangi unsur kimia dari batuan. Biasanya proses pelapukan kimiawi ini terjadi di bentuk lahan kapur dan menghasilkan bentang alam seperti goa, stalagmit, stalaktit, dolina, dan uvala. Adapun jenis pelapukan yang terakhir yaitu jenis pelapukan biologis. Seperti namanya, pelapukan ini disebabkan oleh aktivitas organisme, baik hewan, tumbuhan, ataupun aktivitas manusia. Contoh sederhananya adalah ketika terdapat akar yang menerobos ke batuan, nah akar tersebut mulai membesar, maka batuan itu akan mengalami pecah dan pelapukan. Proses yang kedua akibat tenaga eksogen adalah erosi. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkutan partikel batuan. Nah, dalam proses erosi ini terbagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi ini disebabkan oleh adanya aliran sungai atau air hujan. Yang kedua adalah abrasi. Abrasi disebabkan oleh tenaga gelombang air laut. Nah, jika anak-anak suka pergi ke pantai dan melihat tebing curam atau biasa kita sebut dengan cliff, itu adalah hasil dari adanya abrasi. Proses yang ketiga adalah korasi atau deflasi. Nah, pada jenis ini, erosi disebabkan oleh tenaga angin. Sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat tipis antara
korasi dan deflasi, di mana korasi itu disebabkan oleh adanya angin dan pasir atau badai pasir, sedangkan deflasi itu hanya disebabkan oleh angin. Nah, biasanya erosi jenis ini terjadi di daerah gurun dan menghasilkan salah satu bentang lahan yang sangat unik, yaitu mushroom rock. Dan kategori yang terakhir atau yang keempat adalah eksarasi. Eksarasi ini adalah erosi yang disebabkan oleh adanya gletser yang mencair. Adapun bentang lahan yang dihasilkan oleh eksarasi ini adalah danau morena. Proses yang ketiga yang disebabkan oleh tenaga eksogen adalah pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi ini adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh air ataupun angin. Berdasarkan tempat pengendapannya, sedimentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sedimentasi akuatis. Sedimen ini dihasilkan oleh tenaga air, di mana contohnya seperti kipas aluvial dan Oxbow Lake atau danau tapal kuda. Yang kedua adalah sedimentasi marin. Sedimentasi ini disebabkan oleh adanya tenaga gelombang air laut. Contohnya seperti Tombolo dan Spit. Jenis sedimentasi yang terakhir adalah sedimentasi geolis. Sedimentasi ini disebabkan oleh adanya tenaga angin yang menghasilkan sand dune. Proses terakhir atau proses keempat yang disebabkan oleh tenaga eksogen adalah mass wasting, yaitu perpindahan massa batuan dan massa tanah dalam volume yang besar yang disebabkan oleh adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, mass wasting ini biasa kita sebut dengan longsor, di mana semakin tinggi muka tanah, maka semakin cepat juga laju dari longsor tersebut. Ibu rasa cukup materi untuk pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas bersama-sama, yaitu muka bumi itu dibentuk karena adanya 2 tenaga. Yang pertama eksogen dan endogen. Dan tenaga eksogen ini dihasilkan oleh aktivitas manusia, perubahan musim atau cuaca, angin, air, serta sinar matahari, di mana dalam tenaga eksogen ini menghasilkan 4 proses. Yang pertama adalah pelapukan, yang kedua adalah erosi, yang ketiga adalah sedimentasi, dan yang keempat adalah mass wasting. Jika dari anak-anak ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada ibu melalui WhatsApp. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ibu tugaskan kalian untuk membaca buku kalian masing-masing. Nah, untuk materi minggu depan itu mengikuti pada subbab yang ada di dalam buku kalian. Jadi, ibu harap sebelum kita melakukan pertemuan, sebelum kita melakukan pembelajaran secara online lagi, kalian sudah membaca materi yang akan kita bahas, sehingga kalian memiliki gambaran tentang apa saja materi yang akan kita bahas. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan keep healthy everyone. Dadah. Sekian dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan komen di kolom komentar. Bantu channel ini dengan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.